naik sini ya. Sekarang lagi dalam perjalanan menuju Gunung Tabor. Di sana kita akan melakukan ibadah. Ini perjalanannya sungguh berliku-liku. Ya. Bahaya. Sana jurang. Sini jurang. Kiri kanan jurang. Pas es semua ya, macam beras tadi ya. Iya. Bawahnya es semua ya. Ini pas tadi. Potong parah kalau satu lagi. Tapi depannya. Kita lagi di taksi. Street Legas di sisi. Wah, di kanan, di kiri. Hello, good morning Indonesia. We are now in Taman Tabor. Taman Tabor. It's the place which you can see. This is the Church of Tabor. So we are going for praying over there with this church priestess of Yusak. Okay. I would like to stay here for a long time, but only 1 week. Yeah, But this is some amazing. good time and it's very amazing and wonderful time for us, Yeah. and special for me. Thank you very much. God bless you. Special for Maria Tor members. Dia. Nama gerejanya Custodia de Para Santa. Halo Tante Sela. Hai, mau foto-foto dulu. Apa Anda? Halo. Custodia Stananda. Gereja yang indah. Halo, Jesslyn. Beautiful. This is ini patung Paulus kelima poin max. Indah banget gerejanya. Oke, thank you. Beautiful place. Kita sudah sampai di gerejanya. Kita semua. Bisa jalan. Kita akan doa dan perjamuan. Yang ini juga saat kita Lukas 9:28 sampai 36. Saya bacakan kita semua. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Kira-kira 8 hari Tuhan Yesus naik ke atas tempat tinggi. Kira-kira 8 hari
kemudian peristiwa apa? Kejadian peristiwa sama. Kira-kira 8 hari kemudian. Peristiwa apa? Peristiwa ya kejadian. Terjadi peristiwa. Iya. Kejadian apa di saat itu? Kira-kira 8 hari dan Injil Matius yang bilang 6 hari. Kemudian muridnya Yesus dan Yesus yang bertanya muridnya siapa. Dan Petrus bilang, jawabnya, dia Masias. Dan dia ganti namanya dari Simon ke Kefa. Petrus. Kefa di bahasa Arab artinya apa? Batu. Batu. Dan kira-kira sesudah peristiwa itu dia naik atas gunung untuk doa. Dan dia ketemu 2 orang. Nabi dan Musa. Kenapa? Kenapa di dalam kita pada panggil Nabi? Kenapa dia ketemu Musa dan Elia? Ini yang 2 orang tidak ada kumpul mereka yang naik surga. Musa yang pertama sebelum mereka naik surga. 2 orang dalam Alkitab yang dimuliakan ketemu Tuhan. Musa dan Elia. Nah, tidak ada kubur ya, mereka yang berangkat ke surga tidak ada kubur, 2 orang. Dan Yesus bergabungnya. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, yang mulia, Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku, Dia cerita ini karena ini disebut peristiwa ini peristiwa transfigurasi. Figur artinya wajah Yesus terang berarti seperti terjadi perubahan begitu ya. Kalau ada sutradara yang tergerak menjadikan ini sebuah film berarti ya sudah tidak masalah. Sekarang ada banyak efek-efek yang kita bisa membayangkan ya dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi wajahnya berubah menjadi putih, kemudian ada Musa dan Elia merupakan diri. Saya ingin kita soroti sama-sama perubahan itu, kuasa kemudian terjadi di ayat 29 dikatakan ketika ia sedang berdoa. Semua katakan berdoa. Berdoa. Itu yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Saya akan mendorong nanti masing-masing kita menuliskan permohonan doa. Ini adalah awal perjalanan kita di Israel. Ya, kemarin masih Dubai, Yordania, tapi sekarang sudah masuk di Israel. Kalau nanti ada masing-masing ada kertas, ya. Saya tadi pikir di sini ada, tapi kamu bilang tidak ada. Kalau tidak bisa ditulis di handphone, ya. Pada akhir daripada sesi ini saya kasih waktu. Tapi saya ingin ada satu doa kita di tempat ini, ya, yang menerima satu kemuliaan Tuhan, sesuatu mujizat akan terjadi. Entah itu terjadi dalam perjalanan ini, saya doa itu bisa juga terjadi, atau sebelum akhir tahun ini, saya doakan pada akhir tahun, awal tahun depan, saudara menerima satu mujizat dari Tuhan. Amin. Nah, dikatakan ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Tampaklah Musa dan Elia. Nah, di ayat yang ke 31 juga ada satu kata-kata yang saya ingin kita
Perhatikan di sana. Dikatakan keduanya, yaitu Musa dan Elia menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya. Berbicara tentang tujuan kepergiannya. Semua katakan tujuan. Tujuan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan ciptakan ada tujuannya. Dan ini khususnya berbicara mengenai tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem, di mana dikatakan dia akan menggenapi satu rencana Allah, rencana penyelamatan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yesus harus pergi ke Yerusalem. Musa dan Elia berbicara tentang tujuan kepergian. Maka hari ini saya percaya juga Tuhan punya untuk yang kampung kan di kaki bukit. Namanya Nain. Ini dari atas gereja. Nain ya. Ini foto itu. Bagus ya guys. Iya, foto bersama dong. Ini kan bisa lebih pakai foto bersama itunya. Oh, lebih bagus yang kamera itu. Kalau buat kamera bagus yang itu. Ini grup kita. Minta sini mau ambil. Dari gereja ini setelah ibadah kita mau balik. Ada yang sungguh indah. Gereja bergema. Yang mau Musa dengan beberapa bangsa. Saat dia membawa saya selama masa kita pendeta Yesus. Pak Jisak, say hi. Hai. Jadi sekarang kita udah di Sungai Yordan. Ini pintu gerbangnya ini. Gerbang. Ini doa Bapa kami. Ya, Lu di situ. apain? Foto film pegang bendera. dia kami kuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kami juga turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dalam dalam mati. Jadi saya percaya dalam baptisan juga ada kerja kuasa Allah yang bisa motong manusia lama kita, manusia berdosa kita, dan kita bangkit dalam kemuliaan Tuhan dan masa kebangkitan. Itu yang kita lakukan hari ini dalam minggu minyak. Nanti yang penting, saya belum tahu itu dalamnya seberapa. Yang penting kita semuanya masuk dalam air itu aja. Entah nanti tekuk lutut. Tuhan Yesus mengatakan baptisan Yohanes adalah dari surga, dan baptisan yang benar. Kami diajar Bapak Aryaji, Bapak baptisan ini membuat kami jadi warga surga. Maka segala kutuk keturunan, segala kutuk dari masa lalu dipatahkan, dihancurkan melalui baptisan ini. Maka hari ini kami terima kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami menjadi warga surga, diangkat Tuhan terbang ke awan-awan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua setuju, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dibaptis hari ini. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati mereka. Mereka anak-anak Allah yang percaya mendapat warisan kerajaan surga. Terima kasih hari ini kami masuk di luar kolam ini, kami keluar di dalam baru. Demina Kirana Tarigan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus hari ini menjadi warga surga. Baptisan air membuat manusia lama sudah dipatahkan. Hari ini bangkit dalam kemuliaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan. Mungkin Ibu Presbana. Ibu Erna. Sebutkan nama lengkap. Erna Susani Kadafu. Kadafu? Kadafu. Erna Susani Kadafu. Oke, Ibu nampak di tempat. Satu lagi. Semoga anak di sana. Jadi tepuk kedua lutut saja sampai seluruh kepala ini ya. Aku baptis engkau Erna Susani Kadafuk di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini baptisan air ini memutahkan setiap manusia lamamu, segala kutuk dipatahkan, jadi warga surga, terbang kawan awan menyambut Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Yes. Oke, mari.
Jus Urin. Jus Urin.